Makanya entah kenapa di Alkitab tuh lebih banyak janda daripada duda. Tidak ada cerita duda di Sarfat. Jadi laki-laki saudara mau jago kayak apa? Mayoritas kita berangkat duluan. Iya, perempuan tuh entah bagaimana, pokoknya dia kuat aja. Saudara punya anak 3, anak 4. Yang paling repot siapa? Ibu-ibu, dia bangun duluan, dia urus dahulu. Kita pergi, dia masih urus yang lain. Ibu-ibu luar biasa itu. Kita satu dalam doa, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur di pagi yang diberkati, kami semua ditarik oleh Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu dan akan terima firman-Mu. Terima kasih karena selalu menerima kami dalam Kristus Tuhan kami. Yang sudah mati ganti kami, ambil alih kutuk yang harusnya diterima oleh kami semua. Sungguh kami orang-orang diberkati karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberkati kami dan telah menjadi penguasa tunggal di hidup kami. Saat ini hamba akan bicara atas nama-Mu lagi bagi segenap jemaat milik kesayangan-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang hamba sampaikan menguatkan semua jemaat, baik yang di sosial media maupun secara khusus di ruangan gereja ini. Terpujilah Allah yang hidup yang sudah mengampuni kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan para pelayan sekalian. Ya puji Tuhan, ini memang kondisi suara karena tiap hari kita menyampaikan firman Allah, saudara-saudara, mulai dari KKR di Kota Bes berturut-turut, lalu sampai kemarin masih khotbah di radio. Rasa-rasa tidak bisa bangun dan ke radio, saudara-saudara, tapi harus beritakan Injil. Dan hari ini khotbah 3 kali dan besok dan seterusnya. Sejumlah jadwal KKR sudah tunggu kami. Dan nanti Senin depan kita KKR di Keset Nana, di Soeh dan seterusnya dan seterusnya. Terus saling mendoakan supaya pemberitaan Injil terus jalan dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah pada hari ini terpilih dari Injil Lukas pasal 17 ya. Injil Lukas pasal 17 kita akan baca ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai ayat 32. Perhatikan ayat ini dan kita baca bergantian, saya lebih dahulu. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. 31 jemaat. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. 32, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam seri khotbah The Revival of Family atau kebangkitan keluarga. Atau lebih tepatnya kita rindu ada kebangunan rohani dalam keluarga Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membaca ayat atau cerita yang menarik menurut tulisan Dr. Lukas, saudara-saudara. Berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti yang ada di depan kita entah kapan tapi pasti terjadi. Karena kita semua sudah belajar bahwa memang waktu Tuhan itu dirahasiakan. Kalau sudah genap waktu Tuhan maka pasti dia akan kembali.
Kalau kita ingat kedatangan yang pertama itu ada waktu, kurun waktu yang Allah tetapkan. Dan kalau sudah genap waktunya maka dia datang. Makanya di Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Ayat itu berkata tetapi setelah genap waktunya. Ini kedatangan pertama, waktu Natal. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau kedatangan yang pertama setelah genap waktunya Tuhan datang, maka hal serupa akan terjadi pada kedatangan kedua. Kalau sudah genap waktu Tuhan, maka dia akan segera datang. Penggenapannya kapan? Kelihatannya tidak lama lagi. Karena penulis Ibrani, penulis Wahyu mencatat itu bahwa Tuhan itu segera datang. Kata segera datang di sana, apalagi di Wahyu pasal 22, saya sudah pernah sebutkan ayat-ayatnya. Di ayat 12, ayatnya yang ke ayat 7, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku segera datang, aku segera datang, aku segera datang. Makanya Ibrani pasal 10 ayat 37, penulis Ibrani mengatakan, saudara-saudara, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Berarti memang tidak lama lagi. Jadi kita harus siap-siap. Nah, dalam persiapan saya dan Bapak Ibu ini menarik bahwa Lukas mengingatkan kita peristiwa keluarga Lot. Waktu Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Yang kita baca dari ayat 28 sampai ayat 32. Tapi 2 ayat sebelumnya Lukas juga mengambil contoh keluarga yang lain yang sudah kita bahas minggu lalu. Yaitu keluarga Nuh, saudara-saudara. Makanya di ayat 26 itu dari Injil Lukas 17 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya, 2 keluarga ini dengan fenomenanya masing-masing di zamannya masing-masing, saudara-saudara, diangkat oleh Dr. Lukas untuk mengingatkan kita semua. Memang kalau kita soroti 2 keluarga ini ada beda sedikit. Ialah bahwa keluarga Nuh semua selamat. Tapi keluarga Lot tidak semua selamat. Sorotan keluarga Nuh dalam sorotan Nuh secara khusus sebagai kepala keluarga yang dipakai Allah untuk membawa revival, kebangunan, kebangkitan rohani di dalam keluarganya sungguh berbuah manis. Dampaknya luar biasa. Sejarahnya sampai hari ini saudara-saudara kita pelajari. Makanya minggu lalu itu kita belajar tentang keluarga Nuh. Untuk kita terapkan bagaimana keluarga yang mengalami kebangunan rohani hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang ada di depan kita. Dan hari ini saudara-saudara keluarga Lot. Kita akan soroti keluarga ini secara keseluruhan. Tapi memang lebih banyak adalah istri Lot. Makanya di ayat 32 itu saudara-saudara dikatakan ingatlah akan istri Lot. Apa yang Tuhan Yesus mau kita ingat dari istri Lot? Yang Tuhan Yesus mau kita ingat dari istri Lot adalah peristiwa dia menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam artinya binasa. Menjadi tiang garam artinya tidak selamat, saudara-saudara. Padahal kita tahu bahwa omong-omong tentang peran seorang perempuan, seorang istri, itu bukan peran main-main kekasih Allah. Seperti saya jelaskan bahwa salah satu sifat yang ada pada diri Allah adalah Allah itu punya sifat sosial. Sifat sosial yang ada dalam diri kita itu dari Allah. Mulanya dari Allah. Dalam ketritunggalannya Allah sudah memiliki sifat sosial itu. Bahkan seterusnya dan seterusnya ketika Allah mau melakukan misinya, Allah punya agen-agen khusus. Artinya Allah itu suka kerjasama. Allah itu bisa kerja sendiri, tapi karena sifat sosial yang ada dalam diri Allah itu, mau tidak mau Allah harus kerja tim. Dalam karya keselamatan saja, Tritunggal punya peran luar biasa di sana.
Bapa merancangkan, Yesus melaksanakannya sempurna di Golgota. Makanya Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Tapi yang sudah selesai itu bisa mendarat di hati orang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan hamba-hambanya. Dari dalam oleh Roh, dari luar oleh pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang Tuhan pakai dari dulu, para nabi, para rasul, sampai hari ini gereja Tuhan yang di dalamnya ada kita semua. Allah bisa lakukan sendiri, tapi Allah tidak memilih untuk melakukan sendiri. Itulah sifat sosial. Makanya kenapa waktu Tuhan cipta manusia, semua sudah jadi, Tuhan bilang indah baik. Tapi waktu lihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Manusia itu sendiri. Tidak baik bukan berarti tidak sempurna. Ciptaan Tuhan bukan. Artinya belum lengkap kalau manusia hidup sendiri. Tuhan cipta semua, suruh Adam atau kasih otoritas kepada Adam. Silakan kasih nama semua binatang. Lalu Adam, Tuhan izinkan melihat gajah sepasang, jerapah sepasang, badak sepasang, kambing sepasang, ayam sepasang. Itu membangkitkan keinginan Adam untuk memiliki pasangan. Dan memang Allah menyiapkan itu, saudara-saudara. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 18, bukan pasangan biasa, tapi pasangan yang sepadan, yaitu perempuan. Dan Alkitab menyebut dia penolong. Ini istilah yang sangat eksklusif. Karena selain dipakai oleh perempuan, istilah ini dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu parakletos, helper, penolong kita, saudara-saudara. Perempuan, istri, penolong. Saudara lihat ini ayat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, aku akan menjadikan penolong. Logikanya jelas ya, bahwa di mana-mana penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Makanya entah kenapa di Alkitab itu lebih banyak janda daripada duda. Tidak ada cerita duda di Sarfat. Jadi laki-laki saudara mau jago ke apa? Mayoritas kita berangkat duluan. Iya, perempuan tuh entah bagaimana, pokoknya dia kuat aja. Saudara punya anak 3, anak 4. Yang paling repot siapa? Ibu-ibu, dia bangun duluan, dia urus dahulu. Kita pergi, dia masih urus yang lain. Ibu-ibu luar biasa itu. Sulit dimasuki oleh laki-laki. Mungkin ada laki-laki tertentu yang bisa karena situasional, kondisi memang mengharuskan dia bantu. Tapi di mana-mana Allah cipta perempuan begitu hebat dengan kelebihan yang luar biasa. Di sisi lain dia disebut makhluk lebih lemah, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Bukti bahwa dia adalah makhluk lebih lemah, mungkin secara fisik, perasaan, ya perempuan seringkali kelihatan lebih lemah ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7, makanya suami-suami disuruh bijaksana dong sama mereka. Perhatikan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kaum yang lebih lemah ini, saudara-saudara, adalah penolong. Ya, jadi harusnya istri itu penolong, bukan perongrong. Tapi faktanya berbicara lain, Bapak Ibu jemaat. Ketika Kejadian 2 ayat 18 bilang dia penolong, tapi akhirnya apa? Penolong ini yang bawa sial. Siapa yang bikin Adam jatuh? Hawa. Siapa yang bawa itu buah terlarang supaya suaminya makan? Dia. Harusnya jadi penolong, ternyata tidak maksimal sesuai fungsi. Dan Alkitab catat itu sampai perjanjian baru, bahwa bukan Adam yang tergoda, Hawa yang tergoda dan jatuh dalam dosa. 1 Timotius 2 ayat 14, perhatikan ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Iya, jadi dari pelajaran ini, memang penolong ini juga kalau sudah mulai ada celah, mulai ada pintu masuk bagi setan, godaan, dosa. Yang terjadi penolong bukan penolong lagi. Tapi penolong ini pembawa malapetaka. Ini sejarah suci loh. Ya, istri hadir, perempuan hadir dengan tujuan menguatkan, bukan melemahkan. Mengangkat, bukan menjatuhkan.
mendorong untuk maju, bukan tarik untuk mundur atau jalan di tempat. Istri hadir supaya kalau suami susah, dia yang menjadi penolong, dia yang kasih kuat. Tapi beberapa istri yang dicatat di kitab suci sebaliknya, suami lagi terpuruk, dia kasih keluar lagi kata-kata yang tidak benar sama sekali. Seperti istri Ayub misalnya. Dalam Ayub 2, 9 dan 10. Ini kan suami lagi menderita, anak 10 orang mati. Luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, bau busuknya luar biasa. Tapi inilah keaslian perempuan yang harusnya penolong. Dalam cerita Ayub khusus, ternyata bukan penolong. Ternyata bukan membangkitkan, menjatuhkan pasangannya. Perhatikan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Makanya Ayub bilang ini perempuan bukan perempuan baik sebenarnya. Perempuan mengong. Gila. 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Lu gila nih mah. Ya kan. Terus. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seorang penolong seharusnya tahu bahwa hidup ini tidak mulus-mulus saja. Bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Dan memang Allah rancang itu supaya kita bergantung total kepada Allah kan. Pengkhotbah 7 ayat 14 bilang apa? Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, bukan hari mujur saja, hari malang pun Allah siapkan. Jadi jangan percaya pengkhotbah-pengkhotbah bohong yang bilang, oh pokoknya kalau su masuk gereja, su ikut pelayanan, su menabur, pasti aman-aman. Siapa yang ajar begitu? Yesus tidak pernah ajar begitu. Allah yang kita sembah tidak begitu. Ada mujur tapi ada malang. Supaya kita tidak tahu masa depan itu kayak apa. Nah kalau tidak tahu masa depan kayak apa, ya percaya kepada dia. Bergantung kepada dia. Berharap pada dia. Punya kepekaan terhadap suaranya dan terus ikut dia. Itu yang Tuhan mau, kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, ini pelajaran tentang istri, tapi kita semua harus beri perhatian. Ya. Karena ini ajaran misalnya kalau tiba-tiba khotbahnya pas dengan istri tertentu, lalu bapak-bapak dengar ini bukan untuk menghakimi istri Anda, bukan. Justru ini cara Tuhan untuk pakai suami-suami juga menolong istri. Kalau ini adalah mama dari anak-anak muda yang hadir, ya Anda harus proaktif mendoakan, mendorong dengan penuh hikmat. Atur baik-baik posisimu sebagai anak dengan kata-kata yang tepat. Karena hormat orang tua wajib hukumnya. Ya tidak ada yang tidak. Apalagi kalau Anda memang istri. Harus tuh. Tentu kerinduan kita, para istri itu maksimal saudara-saudara. Sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan hati Tuhan, tujuan menjadikan dia. Yaitu sebagai penolong. Dengar-dengaran, taat, hormat suami. Karena memang Tuhan sudah atur begitu. Istri harus tunduk kepada suami. Dalam Efesus 5 ayat 22 itu kan. Ayat itu mengingatkan istri-istri seperti ini. Ini hierarkinya jelas. Demi keteraturan Allah beri otoritas kepada laki-laki. Perhatikan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Iya. Jadi istri yang suami saat kata ada 1000 kata. Kalau memang di sana ada di sini. Ini rekaman tetap ada. Kirim dulu kalau mam Tuhan nonton. Iya kan. Tidak bisa, kau tidak bisa. Ini Tuhan Allah yang atur. Sekalipun istrinya pendeta. Sorry saya ngomong. Anda pendeta di gereja, di rumah kau tunduk sama suamimu. Jangan. Salah tuh, lihat penempatan. Mana gereja, mana rumah. Sekalipun istri pendeta loh. Atau dia mungkin kepala dinas. Atau mungkin dia wali kota sekalipun. Dia anggota DPR. Itu di kantormu, di rumah tidak bisa. Biar suamimu cuma ojek. Biar suamimu cuma Maxim atau Grab, kau tunduk sama dia. Itu firman Allah. Apalagi kalau dia Maxim yang kuat berdoa. Amin. Sampai dia tidak pernah buka mata kalau Maxim. Makanya kita main ke rumah sakit terus karena dia tutup mata. God.
Jangan, suka berdoa tapi tidak harus tutup mata ya. Tidak ada ajaran suruh berdoa tuh tutup mata. Kita sekarang tutup mata, tidak tahu tradisi dari mana. Tapi saya yakin itu demi konsentrasi. Tidak ada ajaran doa tutup mata. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya toh tetap tutup mata, tapi itu demi konsentrasi saja. Ya. Buka lah sebentar lihat musuh lah, kacau lah. Jadi, istri tunduk kepada suami. Karena kalau Kristus itu kepala jemaat, jemaat tunduk kepada Kristus, maka istri itu suami itu kepala istri, wajib. Mau omong banyak ke apapun, tetap keputusan terakhir suami. Itu maksud Tuhan. Saudara jangan bangga ibu-ibu kalau Anda bisa kuasai suamimu, Anda ditipu setan tuh. Kuasai dalam hal apa? Kalau dia tidak bertobat, saudara kuasai dan dia bisa masuk gereja, terpujilah nama Tuhan melalui doronganmu, upayamu, kiat-kiatmu. Tapi kalau saudara rasa bilang, wih beta so hebat, sampai bersaksi keliling puji Tuhan, beta nih bangga dan bersyukur. Di rumah tuh besan capek. Jam 5 tuh bab tua bangun, sumang kilat. Kau bangga sekali kau cerita begini, perempuan sial. Kenapa bangga sekali? Ibu laki itu semua dia raba. Sampai sekali dia baterai, dia tahu dia kena stroma, dia yakin dia bisa tanggung segala perkara di dalam Kristus. Anda lihat itu. Ini kan kurang ajar, sorry to say. Tidak bisa begitu. Ya, 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya. Nah, jadi kekasih-kekasih Tuhan harus demikian. Makanya Alkitab di bagian lain Petrus memberi contoh seorang istri yang sangat mentaati firman model begini. Yaitu Sarah, taat Abraham. Cara panggil suami pun penuh hormat. Bukan why, bukan. Penuh hormat. Ibu-ibu sekarang panggil laki. Tidak ada hormat-hormatnya. Karena kan Mbak Teresa, wait Timor. Yang kasihan. Jangan main dan Timor ya, saya kasih tahu ya. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, kalau dapat istri model Sarah begini, pasti tidak sempurna. Istri Sarah itu tidak sempurna. Tapi kalau dia diangkat jadi contoh, sekali lagi sebagaimana Nuh yang tidak sempurna minggu lalu, dia bangkit, tunjukkan bahwa dia mau taat Tuhan dan bimbing keluarganya sampai mengalami kebangunan rohani. Maka contoh seperti Sarah ini menarik. Dan kalau dapat istri seperti Sarah, ini lebih berharga dari warisan keluarga. Harta, kekayaan, warisan nenek moyang lebih berharga. Kenapa? Karena Amsal 19 ayat 14 mengatakan begini. Kalau dapat istri yang akal budinya kuat dan orang yang takut Tuhan itu ya orang yang berakal budi. Perhatikan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari warisan keluarga. Dapat warisan banyak, tapi kalau dengan istri yang seperti istri Ayub, aduh repot. Istri yang punya akal budi, yang takut Tuhan, itu karunia Tuhan. Yang sudah nikah tak usah bayangkan apa-apa lagi, saudara pikul sudah yang ada. Tapi minimal, saudara yang sudah nikah bilang, wih ini apa sebenarnya? Diam. Buat Anda yang ancang-ancang mau nikah, itu memang mesti doa. Makanya seorang counselor ternama dunia pranikah itu dia jago banget kalau dia counseling orang. Namanya Melody Green. Melody Green mengatakan hal terbesar pertama di dunia ini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu keputusan terbesar. Tapi keputusan kedua yang tidak kalah dengan itu adalah, maksudnya setelah itu maksudnya adalah keputusan menikah. Yesus itu mempelai kita secara rohani. Menikah itu mempelai jasmani. Apalagi Kristen menjunjung tinggi monogami. Nikah sekali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan.
Makanya tidak main-main keputusan menikah itu, saudara-saudara. Ya. Saya tiap kali menikahkan orang, mengkonseling orang, aduh saya selalu omong ini, omong terus. Ya, sebagaimana Nuh, omong-omong tapi tidak berhasil juga. Kadang-kadang kita begitu, omong-omong tidak berhasil. Tidak selalu kita omong itu berhasil. Tapi yang penting kita omong. Kita melakukan tugas kita dengan benar. Seorang orang mau terima atau tidak, kembali ke orangnya. Nah, saudara-saudara, jadi ini istri yang betul-betul kita harapkan ada di rumah-rumah tangga Kristen, yang juga menjadi penolong bagi kepala keluarga untuk membawa revival, membawa kebangkitan, kebangunan rohani dalam rumah tangga Kristen. Karena bagaimanapun dari dulu sampai sekarang setan tetap melakukan hal yang sama, yaitu berusaha menghancurkan keluarga. Karena setan tahu keluarga itu juga agen Tuhan untuk membawa perubahan, agen Tuhan untuk menyatakan tujuan-tujuan Tuhan kepada dunia ini. Maka perlu dihancurkan. Maka Tuhan mau supaya kita membentengi diri. Nah, dengan dengar firman seperti ini, salah satu cara Tuhan mengcover kita supaya saya dan Bapak Ibu sekalipun setan berupaya menghancurkan kita, kita tidak akan hancur kalau kita pegang baik-baik firman Allah. Nah, kembali kepada Lot dan keluarganya, semua akan kita soroti, tapi lebih banyak kepada istri Lot ya. Istri Lot ini kekasih Tuhan, dari peristiwa dia menjadi tiang garam, dia binasa, dia tidak selamat. Saya mencatat beberapa hal yang akan kita soroti bersama-sama supaya kita terapkan dalam keluarga kita, saudara-saudara. Baik istri Lot, mungkin lebih banyak, tapi juga ada Lot dan anak-anak. Yang pertama yang saya catat di sini, saudara-saudara, bahwa dari peristiwa kebinasaan istri Lot sampai di Lukas 17 ayat 32 itu, Yesus sendiri keluar dari bibir sang penebus. Dia suruh kita semua yang baca Injil Lukas, ingat akan istri Lot. Peristiwa kebinasaan atau istri Lot yang tidak selamat itu, kita belajar hal yang pertama, yaitu bahwa hidup dalam keluarga orang benar itu tidak menjamin keselamatan seseorang. Kristen diajarkan keselamatan tidak bisa nunut-nunutan. Keselamatan tidak bisa nebeng. Alkitab mencatat dengan begitu eksplisit bahwa suami dari perempuan ini yang bernama Lot adalah orang benar. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 ayat 6 lah, dari 6 dia bilang begini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Terus? Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Iya. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Suami orang benar, tapi istri tidak selamat. Sekalipun satu rumah, nikah sah. Tapi kalau hanya satu orang yang sungguh-sungguh benar, ingat urusan masing-masing. Sudah pasti Lot sebagai orang benar sudah berusaha mempengaruhi istrinya, menularkan hal-hal kudus, hal-hal benar dalam rumahnya. Tapi alhasil ya seperti yang ini yang kita baca, dan Yesus sampai bilang ingat itu peristiwa. Keselamatan Tuhan kerjakan sifatnya universal. Tapi untuk menanggapinya itu urusan pribadi lepas pribadi. Kita tidak bicara predestinasi sekarang, itu nanti standar Tuhan. Urusan Tuhan lah. Saya bicara dari sudut pandang kita sebagai manusia yang punya pilihan bebas. Ada orang suka bilang kehendak bebas, tapi saya lihat, saya ikuti dosen saya, dia bilang lebih tepat tuh pilihan bebas katanya. Ya mana-mana aja lah. Pilihan bebas dari kita semua. Jangan pikir bahwa suami orang benar atau anak pendeta atau mungkin istrinya yang orang benar, lalu suami yang tidak benar bisa nunut dengan suaminya yang benar ini supaya dia juga bisa selamat. Tidak bisa. Orang tua dan anak
Kalau orang tuanya tidak bertobat, anaknya bertobat, orang tua mati selesai, anak selamat, anak tidak akan tanggung dosa orang tua. Jadi kalau dulu ada yang ajar, oh kalau tidak sidi atau belum sidi, itu dosa orang tua yang tanggung. Siapa yang ajar itu? Ayat mana? Sampai banyak anak-anak yang nakal dan berkata, bebola mau sidi biar kebab tua yang tanggung. Hello. Sama ajar kau, tidak ada. Orang tua sudah buat yang terbaik, dia kerja keras, siap masa depan, kasih makan, kasih minum, kasih pakai, kasih sekolah. Bahkan saya yakin orang tua yang paling sibuk sekalipun, dia masih kasih ingat baca Alkitab, ingat gereja, ingat ada waktu tolong gabung di youth dulu, tolong gabung di teens dulu. Atau istri-istri yang bilang suaminya, gabung Amazing Man dulu. Papanya duduk nonton bola. Papa sulebe dari Mourinho pelatih. Atau ada istri yang dorong, suami dorong istri. Ikut kaum wanita dulu. Tapi kalau tidak mau dengar ya apa boleh buat kekasih-kekasih Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam sebagai pembanding ya. Yeskiel pasal 18 ya. Mulai dari ayat 16 lah. Ini ayat bilang begini. Tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Terus 17. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Iya, jadi kalau saudara baca dari ayat sebelumnya, ayahnya melakukan semua dosa yang disebut tadi. Tapi anaknya lihat, anak bilang, oh saya tidak mau ikut. Saya mau hidup berbeda. Begitu. Contoh aja nih, kalau dari keluarga saya. Keluarga saya ini kan keluarga tukang kawin cerai semua. Keluarga saya. Mau dari bapak, dari mama, satu merek. Kawin cerai. Waktu saya kenal Tuhan, saya minta mesti kasih putus ini. Saya punya komitmen yang kuat. Saya tidak boleh sama seperti turunan saya. Nenek moyang, bapak, mama, tante, om. Om ada yang bini 7. Om bini 7. Ada yang Cina, ada yang Sabu, ada yang Marasi. Jadi om pemuka bejengkel sekali. Kenapa dia bisa dapat 7? Bepo om. Kalau batu orang Cina bilang bepung kiu. Ini kiu nih memang. Kiu 7. Bepo aci, bepung kakak perempuan. Ada yang laki sampai 6. Jadi membeta dari keluarga begitu. Tambahlah dulu orang tua di Opura namanya Nenek Bona, Mama Bona. Di muka Pertamina situ. Itu tukang kasih barana orang. Maksudnya ibu-ibu yang di Opura melahirkan Mama Bona yang bantu melahirkan. Saya ini juga. Kami semua kakak adik Mama Bona yang bantu. Sampai di saya itu Mama Bona bilang di saya pun keluarga. Ini anak ini mesti jaga bapak. Ini gila perempuan. Ada tanda khusus di tubuh saya. Jadi serius Mama Bona. Ini mesti jaga. Dia kalau baik betul, kalau dia rusak betul. Orang tua dulu ya mungkin itu itu bukan mistis, bukan. Mereka punya talenta khusus begitu. Waktu itu medis belum secanggih sekarang, mereka yang kasih barana orang hidup semua. Jadi bilang, lihat ini anak, aduh, mari mereka tahu basong. Anak lahir model begini nih, adalah apalah begitu. Ini anak mesti jaga. Pokoknya ini anak akan heboh. Kalau dosa heboh, bye-bye heboh. Khususnya yang jahat katanya bisa bawa lari orang pembini. Anda bayangkan itu. Beb mama cerita, beta bilang, oh begitu Oh andi aku mama lihat lu. Aduh Tuhan ampunilah. Jadi untung beta nih laki-laki mau. Kalau beb perempuan, om sarus binu juga ganggu. Ada tetangganya. Nah jadi kekasih Tuhan. Bahwa anak ini melihat apa kebiasaan buruk orang tuanya. Dia bilang, oh saya mau beda. Ya 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan. Yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Iya itu urusan ayah. Jadi tidak bisa bilang, oh ini gara-gara bapak kami begini. Tidak, masing-masing urus sendiri.
Konsekuensi itu urus sendiri. Bukan karena bapak orang fasik lalu anak semua pasti fasik. Belum tentu. Makanya harus ada keputusan jelas. Lebih indah kalau semua keputusan hidup benar. Tapi kalau ada kasus seperti ini. Salah satu bertobat dia aman. Next 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Amin. 20 sama-sama baca 1, 2, 3. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sekalipun satu keluarga. Sekalipun suami istri, papa anak, kakak adik, nama anak. Makanya kalau saudara sudah upaya segala macam cara, sudah doa, injili, pengaruhi, mengingatkan. Tapi toh pasangan Anda tidak mau bertobat. Ya sudah, saudara. Ini ayat hanya mau kasih kuat Anda. Pasti Anda sebagai orang yang mencintai pasangan Anda atau anak atau keluarga Anda. Pasti Anda tetap sedih, ada itu rasa. Tapi ini firman keluar supaya kasih kuat Anda bahwa Anda sudah bekerja yang terbaik. Lot orang benar, tapi istrinya binasa. Apakah ajaran ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat seperti Kisah Rasul 16 ayat 31? Itu ayat bilang begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya, ini ayat biasa dipakai orang dengan tanpa membedah secara baik. Hanya copot ini ayat dan dibilang pokoknya lihat sah. Pokoknya satu selamat, semua selamat. Belum tentu. Jangan copot ini ayat berhenti di ayat 31. Ini ayat terjadi Paulus ngomong karena Paulus setelah ini berniat bahkan betul-betul melakukannya, yaitu apa? Menginjil semua anggota keluarga. Bukan hanya kepala penjara Filipi ini, tapi istrinya, anak-anaknya semuanya diinjili. Dan akhirnya mereka semua betul-betul percaya, masing-masing percaya. Tidak ada anak nunut pada percayanya papa. Tidak ada itu. Jangan cuma sampai 31, baca 32. Perhatikan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Iya, jadi kalau percaya, kamu dan seisi keluarga kamu selamat. Lalu Paulus melanjutkan, injili semua, bukan cuma kepala penjara itu, semua keluarganya dia tantang, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Akhirnya satu keluarga dibaptis, 3-3. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu dia beri penekanan. Ia dan keluarganya. Ia percaya, keluarganya juga percaya. Dia ada anak, berapa anaknya percaya semua. Dia punya istri percaya. Maka dibaptis, seisi keluarga selamat. Tapi andai kata ada 1-2 yang kepala batu, tetap tidak selamat. Istri Lot binasa. Sekalipun suaminya orang benar. Sebenarnya kalau sudah dapat pasangan orang benar, itu sudah modal sebenarnya. Itu sudah luar biasa. Artinya ada nilai tambah. Kalau dapat pasangan orang benar, pasangan tahu berdoa, pasangan tahu firman, tahu takut Tuhan, suka melayani. Itu harus memanfaatkan itu untuk tiru dia. Ini kan sama kayak istri Ayub tadi tuh. Kurang saleh apa itu Ayub? Salehnya luar biasa. Tapi istri tidak tahu bersyukur. Bahkan ada ayat itu yang ajar bilang begini. Untuk istri-istri ya. Kalau kamu suami tidak benar. Kamu harus hidup sedemikian rupa. Sehingga melalui kehidupanmu. Bukan hanya ajaranmu, khotbahmu, atau perkataanmu. Tapi perilakumu bisa memenangkan suamimu. Ini kan kontras sekali. Dari Lot yang jelas-jelas orang benar. Ayub yang jelas-jelas orang benar. Tapi istri-istrinya tidak tahu bersyukur sama sekali. Dapat suami model begitu. Padahal ada ayat yang bilang apa? Kalau suamimu kacau balau, tidak taat firman, melawan firman, suka ejek firman. Tetap kamu harus berusaha menangkan dia dengan kelakuanmu. Omong boleh, tapi itu tidak usah terlalu banyak omong. Sehingga jadi berkat. Karena banyak istri itu yang cerewetnya tidak ada ujung pohon. Nanti kalau suami bilang, sama kayak Pidi, kade itu kayak lebih damai sekali.
Mbak don Jepangnya dia lembut. Mas, di rumah pembateria nih darah Yesus. Dia ada di rumah, dia otak di KD. Waktu KD belum tutup. Besok tahu sekarang KD sudah tutup atau belum. KD ini bukan kelompok doa ya. Karena terlalu omong yang senada ujung pohon. Laki ada capek juga, sana tahu cara sambut. Laki capek itu dia datang tuh mandi barisi wangi, 7 kembang tuh selam. Makanan, minuman, kesukaan suami itu siap. Datang suami di pentas. Suami baru muncul, pulang malah. Hei. Bapak-bapak menatap saya dan berkata, paling suka Bapak Gembal. Tua tuh kalau papa kesekuat ketong nah. Tidak, ini kan orang belum masuk, belum duduk, belum hela napas. Sambar yang son perlu-perlu. Tunggu kalau dia hela napas, teh panas, minuman kesukaan, teh Vietnam tuh kasih keluar. Tenang-tenang, waktu so enak baru begitu. Jangan sambar-sambar, apalagi kau capek le, sambar-sambar. Oh carian. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 1 bilang begini loh saudara-saudara. Ibu-ibu makanya beta renungkan ini istri Lot, istri Ayub. Lalu beta lihat ini ayat. Ini perempuan harus tahu bersyukur. Dapat laki begini luar biasa nih. Sedangkan ada ayat yang menjadi rumus bagi pasangan hidup khususnya istri-istri. Ini ayat bilang begini. Demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Yang tidak taat kepada firman. Ini maksudnya ini orang tidak beriman. Kepala batu. Suami suka melawan firman. Nah Ayub kan taat firman. Lot kan orang benar. Kenapa ya dapat istri-istri model begitu? Lalu dia bilang apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Kelakuan yang model ke mana? Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Harusnya begitu. Bayangkan, kalau suaminya sudah benar, baru ayat ini diterapkan. Bukankah sakinah glory memenuhi rumah tangga kita? Dipenuhi kemuliaan. Suami kepala batu aja, istri diminta saleh. Apalagi suami benar. Atau katakanlah kurang kepala batu. Dia kepala batu mah. Dia batu yang agak ringan. Iya artinya bisa dong. Kalau yang ini, kalau saudara bedah ini secara eksposisi. Ini orang suami kepala batu sekali. Tidak taat firman, melawan pembangkang. Tapi tetap istri diminta oleh Tuhan melalui hambanya Petrus. Tunjukkan kesalehan. Tak usah banyak beromong. Jadi berkat buat suamimu. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya harap kita harus bersyukur kalau ada anggota keluarga kita bertobat. Tolong jangan hina dia. Tolong jangan olok dia. Tolong jangan lemahkan dia. Saudara harus bersyukur dapat pasangan hidup. Ada salah satulah anggota keluarga kita yang sudah mengenal Tuhan. Aduh itu tuh syukur besar. Satu kali itu Raja Yoram datang kepada Elisa. Elisa lihat dari jauh. Elisa bilang, lu bikin apa? Kalau andai kata bukan gara-gara Yosafat saya nih tidak kasih muka dengan kau. Artinya begini. Bahwa kebenaran orang tertentu itu memang mungkin tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan masih pertimbangkan sampai Tuhan kasih kesempatan. Itu seperti Abraham lobi-lobi. Waktu Tuhan kasih tahu Abraham. Saya mau hancurkan Sodom dan Gomora. Abraham datang dan Tuhan kalau ada 40 orang, 50 orang bagaimana? Oh kalau ada 50 saya tidak hancurkan. Kalau ada 40 juga saya tidak. Turun-turun sampai 10. Anda bayangkan. Artinya kebenaran tetap tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Tapi Tuhan tuh masih pertimbangkan. Jadi kalau saudara yang kurang ajar, minta maaf beta ngomong agak kasar. Saudara yang kurang ajar, tapi saudara masih hidup. Bisa jadi Allah masih pertimbangkan Anda. Karena mungkin anakmu sudah bertobat. Karena mungkin suamimu sudah bertobat. Karena mungkin istrimu sudah bertobat.
Mereka sedang doa buat kau. Bukan kau terlalu apa. Tuhan ada lihat kau punya istri seruan. Kau tidak tapa selalu. Kira-kira begitu. Untung di pembini ini ada baterai-baterai. Tuhan ada dengar kau. Beta ini semua mod lupa laki. Kapan di tikungan situ. Hanya lupa seruan terus. Lupa menangis. Lupa air mata jatuh. Kasih lupa laki. Kau tidak habis. Jadi Bapak Ibu, ini saya bukan bilang Anda bergantung dengan manusia. Bukan. Itu kebenaran. Tuhan bilang kalau ada 10 saja Abraham, saya tidak akan kasih. Tapi saya hitung-hitung tidak sampai 10. Hanya ada 4. Yang 4 pun ini sebenarnya kacau balau semua. Tapi karena lu minta. Jadi orang kalau lihat doa Abraham kesannya tidak lolos. Tapi dengan tidak dikabulkan. Tapi dengan selamatnya Lot. Bukti bahwa Tuhan dengar doa Abraham. Abraham doa buat Sodom itu kan ada di kerabat di situ. Dan Allah memang sudah niat. Tapi perempuan satu memang bikin aneh-aneh. Nah kita masuk poin kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Ingat istri Lot. Hal yang kedua adalah, yang perlu kita belajar. Jangan meremehkan ancaman firman Tuhan. Itu poinnya. Jangan meremehkan ancaman firman Tuhan. Istri Lot, bahkan seluruh keluarga Lot sudah dengar ancaman itu. Tuhan, saya tidak bisa lama-lama, ini habis. Tuhan, ini habis, benar-benar habis. Saya mau tunggang balikan semua. Tetapi kelihatannya dari sikap istri Lot ini, dia meremehkan firman Allah ini. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian pasal 19 ayat 15. Coba. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ini ancamannya jelas. Ingat Bapak Ibu, firman itu tidak hanya berisi berkat. Firman itu banyak ancamannya. Kalau berkat kan kita pasti mau amin toh. Kok sudah berkat kok tidak amin, bagaimana? Pasti amin lah. Oh kamu diberkati, kamu naik, kamu kepala, kamu bukan ekor. Amin, amin, amin. Tapi jangan remehkan ketika Tuhan bilang, lu tak salah, beta hantam lu. Itu jangan diremehkan. Itu benar-benar dia akan lakukan. Makanya ini di sini Tuhan pengkhotbahnya siapa? Malaikat. Bilang jangan lama-lama, lari sudah ini. Jangan kamu mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Saudara kalau belajar lebih dalam, kenapa Tuhan mau kasihani mereka? Tuhan ingat Abraham, bukan ingat dong. Abraham punya seruan. Ini salah satu pengabulan doa Abraham. Ya tidak ada doa yang sia-sia. Ya saudara yang lagi doa buat keluarga, doa terus ya. Doa terus. Iya Bapak, tapi ini kita doa, laki kita tambah gila. Doa terus. Ada ibu-ibu tuh ya, doa bukan dia tambah baik. Kata-kata tambah kasar. Hobi ungkit. Benika dulu nih, lu ingat lu son bawa apa-apa. Jangan langsung menikah omong begitu tuh, otak taruh di apa? Siapa yang konseling saudara waktu nikah? Orang laki bini kok masih omong begitu, tuh milik-milik sama-sama. Bini bilang, bisa ada apa-apa, ini kan lu son mau bekerja. Kalau beta kerja, beta bisa minta lu pun doi. Sebenarnya istri son mau omong ini, hanya kan lu pancing, ini susu emosi. Hal kan. Saya bukan tidak mau, kau yang bilang di rumah sah. Kau terus di rumah, so salah salulai. Lu mau nih apa Lu ini memang, pas nu bantu sama. Kadang-kadang ada kayak gitu ya. Tuhan Yesus ampuni. Suruh kau diam, masih pas omong. Akhirnya saya sering konseling yang begini-begini, saya marah suaminya, Bapak juga salah. Bapak takut, Bapak ini cemburu yang ngeri. Cembukor yang aduh. Jadi istri sen boleh jalan, orang sen boleh lihat dia bini. Ya sudah biko Bapak mau apa? Mak diam sah. Nah, kalau mak diam jangan bilang mak tidak hasilkan apa-apa. Bapak otak kita bola balik. Sebentar suruh kita diam, sebentar bilang tidak bawa hasil. Aneh bin ajaib.
ayat 17, Tuhan mengingatkan dengan tegas di sini melalui malaikat ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari, jangan menoleh. Di ayat 22, malaikat ulang lagi. Lari cepat. Perhatikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Tapi ini perempuan kayaknya remehkan sekali apa yang malaikat omong. Suruh lari cepat, dia tidak lari, dia jalan. Suruh jangan menoleh, dia menoleh, ini meremehkan. Firman bilang lari, dia jalan. Firman bilang jangan menoleh, dia menoleh. Selesai. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya. Bukankah ini meremehkan ancaman firman? Kau menoleh kau habis. Kau tidak cepat kau habis. Semua deso pelan-pelan baru. Ajinomoto. Garam maksud saya. Tiang garam. Sekarang firman Allah itu ya dan amin. Jangan coba-coba bilang, omong kosong. Oh tidak. Amsal 13 ayat 13 bilang apa Bapak Ibu? Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya firman itu ada berkat, ada ancaman. Jangan hanya mau klaim dia berkat. Hormat ancamannya. Dan jangan melawan sehingga ancaman itu terjadi. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Iya. Jangan menghina. Beta. Bab tua khotbah bilang begini. Kok ada aman-aman. Aduh. Jangan. Sekali lagi. Mangkali Tuhan ada ingat saudara pun kerabat yang cinta Tuhan. Bukan kau baik. Tuhan ada ingat istrimu menangis buat kau tuh. Pak yang kepala batu. Atau ibu-ibu yang kepala batu. Tuhan ada lihat mungkin mertuamu ada berdoa buat kau. Dia ada menangis kasih kau. Kau tidak kasih habis. Lebih cepat buat keputusan. Jangan berlambat-lambat. Lari. Jangan remehkan ancaman. Contoh orang yang remehkan ancaman. Tuhan bilang ini saya kasih habis kau. Di dalam Ulangan pasal 29 mulai ayat 18. Ini ayat bilang begini. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan. Kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Ya. Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Iya, tapi ada yang protes bilang, saya ini ancaman omong kosong. 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati. Kita tetap diberkati, kok proyek dong tetap ada kok. Pengusaha dong main ajak makan malam terus di Aston lantai 18. Maka telkinya lihat pikir pendek lompat mati. Terus? Dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Tuhan orang ini saya tidak akan ampuni dia. 20. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia. Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jangan anggap remeh ancaman firman Allah. Saya tidak omong berkat, tapi berkat gampang dicerna. Ancaman jangan diremehkan. Pokoknya kalau sudah ikut Tuhan, jangan menoleh seperti istri Lot. Kau tidak layak bagi kerajaan Allah. Mari kita buka Lukas pasal 9 ayat 62. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan main-main dengan ini. Apalagi kita yang mau melayani Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan, pakai profesi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada jatuh, bangun. Masih ada kesempatan, bangun. Jangan menoleh ke belakang. Itu poin kedua ya. Yang ketiga dan yang terakhir. Pelajaran yang saya dapat dari merenungkan seputaran Lot dan keluarganya. Yang lebih banyak istrinya tapi juga Lot dan anak-anaknya tidak lolos ya. Yaitu saya catat di sini sangat penting menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara kalau dengar ini kalimat saudara sudah tahu
Ini ada di kitab Amsal. Pasal 4. Amsal 4 ayat 23 kan sama-sama baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini perlu dijaga Bapak Ibu terkasih. Karena dari hati ini bisa memancarkan kehidupan. Tapi kalau tidak jaga baik-baik, yang dia keluarkan hal-hal yang menyakiti Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau hubungan dengan sesama dan Tuhan sudah rusak, diri kita pasti rusak. Jadi perlu jaga hati. Saudara ingat ya, daftar kebejatan moral, dosa-dosa yang muncul dalam hati, yang dicatat dalam Markus 7, mulai ayat 21. Itu ayat kan kasih ingat kita bilang begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Itu dari situ semua. Terus. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini dari hati. Makanya perlu jaga baik-baik. Kalau tidak nanti bahaya. 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Apa hubungannya dengan cerita istri Lot? Begini kekasih-kekasih Allah. Lot dan keluarganya ini kan saudara ingat ya. Ada pertengkaran antara Abraham dan Lot. Gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham dalam Kejadian 13. Lalu singkat cerita, akhirnya Lot pilih Sodom dan Gomora. Kenapa Lot pilih Sodom dan Gomora? Pasti hitung-hitungan materi. Lot hitung-hitungan materi sekalipun tempat ini berbahaya bagi rohani mereka. Tempat ini berbahaya bagi moral mereka. Tapi gak ada masalah. Bagi Lot dan keluarga, moral mau hancur, rohani mau hancur, gak apa-apa. Yang penting cuan. Yang penting profit. Yang penting untung. Padahal kita bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi Lot tidak peduli itu. Istri anak-anaknya tidak peduli itu. Makanya ketika Abraham beri pilihan, kalau kau ke kanan aku ke kiri dan seterusnya, maka di dalam Kejadian 13 itu ya, ayat 10. Ayat ini bilang begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Banyak airnya, ini luar biasa, ini kaya raya nih. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. Seperti tanah Mesir. Waktu itu tidak ada tempat sesubur Mesir. Masih ingat, semua kelaparan lari Mesir. Apa-apa Mesir. Waktu itu Mesir sangat top. Nah, Sodom dan Gomora ini bukan wilayah Mesir. Tapi aduh tekstur tanahnya, segala macam alam geografinya menguntungkan. Terus? Sampai ke Soar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Iya, berpisah dengan orang benar. Ini fatal ini. Terus 12. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13 bilang apa? Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot sudah tahu ini. Lot tidak peduli. Dan kita tahu toh, Alkitab sudah saya munculkan datanya ulang-ulang. Dia tersiksa loh ada di situ. Dia tersiksa luar biasa. Karena lihat ini kelakuan. Tapi demi keuntungan, mau tersiksa. Yang penting untung. Nah ini saya bilang jaga hati itu di situ. Saudara kalau hati sudah tersiksa kan kasihan kekasih-kekasih Tuhan. Tapi kenapa Allah izinkan? Ya sudah supaya lo tahu dia punya pilihan itu berbahaya. Lo rasa sendiri nanti. Lo pikir lo untung, bukan untung, buntung. Dia larian bawa apa-apa. Pakaian di badan saja. Pikir mau untung, buntung. Itu sama kayak anak bungsu toh. Minta harta, Bapak kasih. Oke. Pergi jauh, ancor toh. Untung pulang Bapak terima. Saudara-saudara, jaga hati supaya jangan sampai kita itu mengorbankan hal yang lebih penting. Damai, sukacita, kerohanian. Saya nonton TikToknya Bapak Pendeta John Ado. Saya lihat orang tua ini timnya mulai buat TikTok. Saya senang sekali waktu dia bahas tentang perempuan yang punya 10 dirham. 1 dirham hilang. Tapi dia mati-matian cari itu dirham. Kalau dirham itu Pak John gambarkan, andai kata itu hal-hal baik dalam hidup kita. Tolong cek dulu seberapa hal baik hilang di hidup kita. Kok kita diam-diam saja? Cari dong. Jam doa hilang cari.
Jam baca Alkitab hilang, cari. Jam bersaksi hilang, cari. Jam pelayanan hilang, cari. Itu begitu berharga. Lot dan istrinya tidak peduli, mau hilang-hilang. Yang penting untung. Saudara-saudara, ini penting ya. Kita semua menjalani hidup masing-masing. Tapi pas pertemuan kudus begini, saya sebagai gembala sidang, saya punya kewajiban menyampaikan ini. Saudara lihat, tidak bisa tidak, tambah bejat. Itu malaikat datang, jadi laki-laki kan. Lalu ini orang Sodom yang homo, gay semua nih, kan mau pakai mereka. Ini kan jahat. Tapi Anda lihat di sini kelihatan kebejatan moral Lot juga mulai menurun. Tidak bisa tidak. Di lingkungan begini cuma 4 orang. Susah. Mulai menurun dia. Lot solusinya apa? Dia suruh perkosa dari anak 2. Kalian jangan ganggu dia, saya anak 2 masih perawan bagus. Pakai sudah. Bayangkan. Mau singkirkan kejahatan, pakai kejahatan. Anda lihat kalau salah pilih. Hanya mau cari untung, moral berantakan. Kejadian 19 ayat 8. Coba baca. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Itu ayat tidak mungkin salah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dia orang benar, tapi bisa pakai metode begini. Singkirkan kejahatan, pakai kejahatan. Supaya ini 2 aman, perkosa anakku 2 nih. Anda bayangkan. Tambah lagi dia punya anak. Pacaran dengan siapa? Pacaran dengan orang Sodom. Orang Sodom yang mana? Yang tidak hormat Allah. Sempat kan Lot mau ajak calon menantunya ini. Ayo lari. Diolok. Mereka ejek calon mertua mereka. Anda lihat. Moral tambah hancur. Ayat 14. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Sudah pasti ini bukan orang beriman ya, ini orang kurang ajar semua. Katanya apa? Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Akhirnya angus toh, api makan telan ini duan. Dan dia pun teo semua habis. Orang yang selamat cuma 4, itu pun 1 yang kita mau bahas nih hancur. Sudah begitulah ya. Kan Bapak Ibu tahu. Kebejatannya tambah parah. Ini anak 2, dia pun anak perempuan. Akhirnya tidur dengan bapaknya kan. Makanya lahirlah Amon dan Moab. Itu hasil perkawinan bapak anak. Mereka kasih mabok Lot. Baru malam pertama kakak yang tidur supaya kakak hamil. Malam kedua adik yang tidur. Adik hamil. Lahirlah Moab dan Amon. Lompat ayat 30. Ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Lalu bikin apa? Lihat ini anak sudah tambah bejat ini. Makanya hati-hati kita ya, bapak-bapak, ibu tolong perhatikan rohani anak kita. 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu lanjut lagi, bungsu punya giliran sekarang. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Terus apa yang terjadi? 35. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Iya, dan kalau Anda baca terus sampai ayat 38. Lahirlah Moab dan Amon. Dan ini anak 2. Itu dengan Lot. Jadi jangan remehkan pergaulan. Jangan remehkan yang namanya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini tidak jaga hati, start awal sudah salah. Pikir semua baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Saya kenal orang sibuk banget. Cari duit. Papa mamanya orang pekerja keras. Lalu bilang, Pak Mel bisa
Omong-omong dengan anak saya kah dia minta waktu? Iya silakan. Anak laki-laki, kunci kamarnya, kita dua bicara dari hati ke hati. Anak cakep, pintar. Dia bilang, Pak Pendeta jangan kasih tahu Papa. Iya. Ini saya tidak omong nama, ini hanya kasus. Tapi kisah nyata. Saya itu pacaran dengan laki-laki, Pak. Pacar saya itu pramugara. Saya cinta banget dia. Saya kayak mau tabanting di situ. Tidak ada tanda-tanda, minta maaf, tidak ada tanda-tanda kayak apa. Saya coba dengan perempuan tapi nggak nyambung. Waktu saya lihat abang ini di pesawat. Kita akan terbang tinggi. Sedih loh. Sudah omong-omong dengan anak dulu. Aku anak sudah menyimpang baru kaget. Sekarang jahat. Sekarang jahat. Ambil waktu curhat, cerita, peluk dia. Lu ada apa kasih tau papa. Kasih tau mama. Saya bilang, dia baik. Kok lihat dia ada naik pohon. Kok lihat dia ada main futsal. Ngeri. Saya bilang, kok bagaimana kok. Ya, akhirnya puji Tuhan dipulihkan. Saya cincin cinta. Semua cinta dengan ini. Abang pesawat. Buka semua, berdoa, pelepasan semua. Nangis di lawat Tuhan. Papa cari ini terus. Mama cari ini terus. Sampai sekarang komunikasi. Saya bilang ingat komitmen itu siapa Papa. Ini betul cari perempuan sekarang. Gitu dong. Cakep-cakep. Marunggah kok makan kelor. Ini contoh aja dan ini kisah nyata loh, bukan saya karang-karang. Tolong ambil waktu dengan keluarga ya. Dan akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Kenapa? Istri Lot ini sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi Sodom dan Gomora tidak keluar dari dia. Catat ini, itu masalah hati. Yang ditunggang balikan ini Sodom dan Gomora. Dia sudah keluar dari itu lokasi. Tapi dia mati di luar Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Dia bukan mati gara-gara api. Dia tiang garam. Karena dia keluar dari Sodom. Dia berhasil keluar dari Sodom. Tapi dia tidak berhasil mengeluarkan Sodom dan Gomora dari hatinya. Makanya kenapa jaga hati baik-baik. Sebab kalau sudah ada benih-benih kotor masuk. Kasih keluar tuh ngeri-ngeri sedap. Gampang-gampang susah. Kecuali Anda memang mau datang dengar firman terus. Firman membersihkan Anda. Bayangkan kalau sudah masuk itu semua, lalu tidak dengar firman, tidak intim sama Tuhan, siapa yang mau bantu kasih keluar kalau bukan Tuhan? Kan tadi masuk karena kekayaan, Lot puji Tuhan, Lot tuh pasti juga ada rasa karena Lot juga lihat harta, tapi Lot tidak menoleh loh. Artinya anugerah Tuhan saja membuat Lot berhasil kasih keluar itu Sodom dan Gomora, kekayaannya, keuntungannya dari hati mereka. Tapi istri Lot tidak berhasil. Akhirnya selesai. Ingat, Matius 6 ayat 21 mengatakan 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati. Istri-istri, kalau mau dandan jangan pamer harta dan gila harta. Dandanlah yang rohani. Seperti yang Sarah lakukan itu rohani banget. Makanya dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-3 itu, ayat 3 dan seterusnya sebagai ayat penutup. Petrus bilang apa? Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Iya, ini mengkontraskan antara harta rohani, perhiasan rohani dan perhiasan duniawi, jasmani. Bukan tidak boleh make up, bukan itu maksud poin ini ya. 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Amen. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini untuk istri-istri, dengar. 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Iya, jangan pikir-pikir harta lalu tidak pikir hati. Jaga hati, batin harus bagus. Lalu ayat 6 dia kasih contoh Sarah tadi itu.
Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Abraham orang kaya loh. Tapi Sarah tidak fokus ke situ. Sarah fokus kepada dandanan batinnya. Sudah dapat suami kaya, sukses, syukurilah. Tapi semakin poles dalam hati kita. Ini juga berlaku bagi kita semua ya. Laki-laki juga demikian. Makanya setelah dia tuntut perempuan, kalau suami-suami mau dapat perempuan hebat begini, tolong lakukan porsi Anda di ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 3, demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Saudara, tidak hormat pasangan hidupmu, rumah tanggamu doa tidak dijawab. Oleh karena itu, supaya jangan ada halangan, hubungan kita harus tetap harmonis, tetap dalam Tuhan, tetap cinta Tuhan, cinta firman, dipenuhi Roh Kudus. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ini. Dari pelajaran yang ada, kami mohon Tuhan tolong kami bisa melihat pesan-pesan Tuhan yang begitu penting bagi kami hari ini. Kami mau bawa masuk dalam keluarga kami. Hidup dengan penuh kewaspadaan, hidup menghormati firman. Dan kami terus mensyukuri bahwa ada orang benar di keluarga kami. Ini adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih buat keluarga kami yang sebut kami dalam doa, menangis buat kami dalam doa. Ternyata kami dengar hari ini, kami masih ada karena Tuhan perhitungkan doa-doa mereka. Makanya ada kesempatan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan. Kami mau pakai sebaik-baik mungkin. Tolong kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak. Tolong kami. Kami mau cari Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau di dalam rumah kami ada kebangunan rohani yang menulari seluruh anggota keluarga. Mulai papa, mama, anak-anak dan seterusnya. Bahkan ada pembantu. Pembantu mendapatkan teladan yang baik dari kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami yakin bersama Roh, kami bangkit dan mampu menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati oleh firman dan siap taat firman, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.